Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medaulan Sari Fauzi, kelas PAI B akan meresum materi yang disampaikan oleh teman saya yang berjudul Perang Bani Qainuqa dan Perang Bani Nadir dan Perang Uhud. Pertama saya akan membahas Perang Bani Qainuqa. Perang Bani Qainuqa adalah peperangan yang terjadi antara kaum Yahudi dan Bani Qainuqa. Perang pertama Nabi Muhammad menghadapi kaum Yahudi di Madinah. Akibat Qainuqa yaitu diusirnya mereka dari Madinah. Alasan peperangan karena kaum Yahudi di Madinah melanggar perjanjian yang menyelutup peperangan melawan Nabi Muhammad. Sebagai kepala negara, Rasulullah membuat beberapa aturan untuk mengikat orang-orang Yahudi. Aturan tersebut terbentuk sebuah perjanjian, tetapi orang Yahudi mencoba menyelesaikan perjanjian tersebut yang telah mereka sepakati. Contohnya dengan memutuskan tali ikatan, mengadakan aksi, dan membolak-balikan kalimat kesepakatan demi keuntungan mereka. Tetapi walaupun dengan begitu, Rasulullah memerintahkan para sahabat menahan diri untuk tidak mengangkat senjata mereka, mengingat saat itu posisi umat Islam di Madinah belum kuat dan belum strategis. Seseorang perempuan muslimah dengan masuk hendak menjual susu atau membeli perhiasan menuju ke pasar Bani Qainuqa. Namun setibanya di pasar, seorang Yahudi menjual emas, mengejek dan menjadikan bahan tertawaan seorang muslim yang melihat kejadian tersebut. Mereka tersinggung dan membela kehormatan muslimah tersebut. Selanjutnya yaitu Perang Uhud. Pengalaman pahit yang dirasakan oleh kaum Quraisy dalam Perang Badar telah menyisakan luka mendalam dan menyakitkan. Betapa tidak, walaupun jumlah mereka jauh lebih besar dan perlengkapan perang mereka lebih memadai, namun ternyata mereka harus menanggung kerugian materi yang tidak sedikit dan lebih menyakitkan. Mereka adalah hilangnya para tokoh mereka. Waktu kejadian perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka berselisih tentang harinya. Yang kedua, penyebab perang. Di samping perang ini dipicu oleh api dendam sebagaimana yang disebutkan di awal, ada juga penyebab lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu misi penyelamatan jalur bisnis mereka ke Syam dari kaum muslimin yang dianggap sering mengganggu. Mereka juga berharap bisa memusnahkan kekuatan kaum muslimin sebelum menjadi sebuah kekuatan yang dikhawatirkan akan mengancam keberadaan Quraisy. Inilah beberapa motivasi yang melatar belakangi penyerangan yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap kaum muslimin di Madinah. Kelima, mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sebelum berperang, Rasulullah berkecamuk. Diperlihatkan peristiwa yang akan terjadi dalam perang ini melalui mimpi. Pelajaran dari kisah ini, kaum muslimin yang sedang berada di daerah itu diserbu oleh musuh, maka mereka tidak wajib menyongsong kedatangan musuh. Mereka boleh tetap memilih bertahan di rumah mereka yang memerangi musuh di sana. Ia juga jika strategi diharapkan lebih mudah untuk mengalahkan musuh. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam Perang Uhud. Selanjutnya ialah Perang Bani Nadir, perang antara kaum muslimin dan kaum Yahudi yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, dan perang kedua bagi Rasulullah di Madinah, berlangsung pada 4 Hijriah atau 625 Masehi, dinamakan Perang Bani Nadir karena kaum muslimin yang berperang berasal dari Bani Nadir. Perang Bani Nadir dimenangkan oleh kaum muslimin, dan sementara Bani Nadir diusir dari Madinah karena Bani Nadir adalah salah satu kabilah yang mengikat perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Namun akhirnya mereka melakukan pembelotan dan konspirasi pembunuhan terhadap Nabi SAW. Sekian materi yang saya resum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.